Selamat pagi jemaat Tuhan. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, mari kita beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Christine Jamakaunang STH. Marilah kita berdiri dan memuliakan Dia dalam ibadah pada saat ini. Mari kita tabiskan ibadah hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jalan
Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar sebentar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti, kami memahami, dan kami dapat memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sembunyikanlah hamba di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, agar apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itulah yang Tuhan perkenankan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat pertama hingga ayat ke-11. 2 Korintus pasal ketiga ayat pertama hingga ayat ke-11 yang mengatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kami adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus.
Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Pada pagi hari ini bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Jemaat Tuhan, tentu kita tahu bersama-sama apa yang disebut dengan iklan. Iklan sering kita temui di mana saja. Iklan atau reklame adalah suatu cara yang dianggap paling tepat untuk memperkenalkan suatu produk atau barang kepada semua orang. Produk sebagus apapun jemaat Tuhan tidak akan laku tanpa iklan. Sebuah produk sabun mandi terkenal memakai artis Bunga Citra Lestari sebagai brand ambasadornya. Sebuah produk kopi terkenal mempergunakan Boy William juga sebagai brand ambasadornya. Bahkan banyak artis-artis terkenal yang dipakai untuk memperkenalkan sebuah produk, barang, ataupun juga apa yang saat ini sedang diminati oleh semua orang. Nah, jemaat Tuhan, sadarkah kita bahwa saya dan saudara-saudara sebagai orang Kristen yang ada di dunia ini juga adalah iklannya Tuhan. Orang-orang di dunia ini akan mengenal Tuhan Yesus melalui kita, melalui saya dan saudara-saudara sekalian. Sadarkah kita bahwa Tuhan berkenan memakai kita semua agar dunia ini mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah kita bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Ataukah kita mungkin enggan bersaksi
Karena menyadari bahwa kehidupan kita sendiri belum bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Jemaat Tuhan, mari kita menyadari bahwa saya dan saudara-saudara sampai berada di saat ini tentu mengalami begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Untuk boleh ada di sini, kita pernah mengalami sakit dan yang menyembuhkan kita adalah Tuhan. Rumah tangga kita berada dalam pergumulan dan yang memulihkan rumah tangga kita adalah Tuhan. Itu semua adalah kesaksian hidup kita yang harus kita saksikan kepada orang lain agar orang lain mengenal siapa Tuhannya kita. Tugas kita di dunia ini adalah bersaksi, sedangkan membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah tugasnya Roh Kudus. Nah, maukah kita semuanya menjadi saksi-saksi Kristus di masa kini? Namun di sisi lain, kesaksian yang paling hidup, kesaksian yang paling efektif dari orang Kristen terhadap orang-orang yang belum percaya adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Alasannya adalah setelah kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita wajib bersaksi sebagai bentuk ucapan syukur atas karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus dari dosa, sehingga kita wajib berbuat baik dengan membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan suatu pujian kepada jemaat Korintus. Jemaat Tuhan, dapat kita lihat di situ dari pernyataan Rasul Paulus tersebut sangat jelas bahwa jemaat di Korintus disebutnya sebagai surat pujian. Manakala Rasul Paulus menyebut jemaat di Korintus itu sebagai surat pujian, bahkan juga disebut sebagai surat Kristus, tentu di sini Rasul Paulus menyadari bahwa ada perjumpaan antara jemaat di Korintus dan Yesus. Mereka mengenal siapa Yesus Kristus itu dan mereka layak disebut sebagai surat pujian atau surat Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa jemaat Korintus pernah memiliki banyak sekali persoalan dan kemelut. Misalnya saja perselisihan antar jemaat pro Apolos dan pro Paulus. Bahkan di sana juga di kota Korintus terjadi yang disebut dengan percabulan. Di sana juga dapat kita lihat ada orang-orang tertentu yang memegahkan diri atau sombong. Ada juga orang-orang yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu kenapa sampai Rasul Paulus menyebut mereka surat pujian? Tentu jemaat Tuhan, karena di balik setiap persoalan, konflik yang pernah terjadi di Korintus, jemaat di Korintus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka mau bertobat. Mereka mau hidup kembali di jalan Tuhan. Mereka terbuka pada pintu pertobatan. Jemaat Tuhan, mereka menyadari keberadaan mereka dan mereka mau berperan sebagai garam dunia, terang dunia dan anak terang. Bagaimana dengan kita? Keberadaan orang-orang percaya di tengah dunia saat ini. Maukah kita menyadari meskipun di masa lampau kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi selalu ada pintu pertobatan dan di dalam pintu pertobatan itu kita dituntut menjadi saksi-saksi Kristus. Kita adalah surat Kristus di masa kini. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, mari kita menyadari bahwa keberadaan kita seperti surat terbuka yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam kita.
Dengan kesadaran ini jemaat Tuhan, dengan kesadaran bahwa orang-orang di luar sana melihat kita dan mau melihat Kristus di dalam diri kita, mari kita tidak boleh sembarangan atau sembrono dalam menjalani kehidupan kekristenan kita di dunia ini. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di dunia ini. Segala sikap kita, tutur kata, perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas seperti coretan di lembaran kertas kehidupan. Ini yang disebut sebagai surat terbuka, dimanapun orang lain dapat melihat dan membacanya secara langsung. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyadari juga bahwa menjadi surat Kristus berbicara tentang sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mulai dari hati jemaat Tuhan, menjaga hati kita dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu berarti kita harus memiliki ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan adalah sebuah pilihan hidup, bukan masalah bakat atau talenta. Dan Tuhan sudah memberikan kepada saya dan saudara-saudara penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu berarti jemaat Tuhan, kekristenan bukanlah hal yang mudah. Kita dipanggil untuk berbuat sesuatu yang kadangkala bertentangan dengan keinginan hati kita, kehendak dunia ini. Tugas untuk menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus dapat merupakan suatu tugas yang berat dan menakutkan. Ya, karena dunia justru menolak Kristus. Tetapi ingat jemaat Tuhan, kita tetap harus bersaksi bagi Kristus. Dan itu hanya dimungkinkan jikalau kehidupan kita senantiasa mau meminta pertolongan kuasa Allah. Bila kita bersaksi tanpa pertolongan Allah, kesaksian kita memang akan gagal. Tetapi kalau kita selalu mau membuka diri, ada kesadaran sungguh-sungguh Kristus bekerja di dalam diri kita melalui kehadiran Roh Kudus, Dia jugalah yang akan menuntun kehidupan kita untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Ingat, saya dan saudara-saudara adalah iklannya Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, ada seorang dokter. Dokter ini bernama Dr. Theo Seng Hing. Dokter Theo ini adalah salah satu dokter ginekologi di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Dia adalah seorang ahli ginekologi jemaat Tuhan, dan dia adalah seorang Kristiani. Semua orang yang pernah menjadi pasiennya Dokter Theo ini punya kesan yang sangat-sangat positif terhadap sang dokter. Sebab selain ahli, ia juga sangat baik. Dia adalah seorang dokter yang sabar, telaten, ramah, penuh perhatian. Pasien bisa bebas dan nyaman bertanya, berkonsultasi dengannya. Dengan sikapnya itu, Dokter Theo
telah menunjukkan kesaksian indah sebagai dokter Kristiani. Saudara-saudara, saya mau katakan bagi kita sekalian, kekristenan berkembang bukan hanya karena peran para penginjil-penginjil ternama. Kekristenan berkembang bukan hanya oleh pendeta-pendeta terkenal, namun kesaksian kita adalah kesaksian yang hidup, yang memperkenalkan Kristus kepada semua orang lewat gaya hidup kita, sikap kita, gaya berbicara kita, karakter-karakter Kristiani yang mencerminkan surat Kristus. Dan di saat itulah Kristen berkembang. Orang-orang yang dalam peran dan profesinya masing-masing telah memberi kesaksian indah bagi masyarakat sekitar. Seorang dokter-dokter Kristiani yang berbeda dari dokter lain. Seorang guru-guru Kristiani yang berbeda dari guru-guru yang ada di dunia ini. Seorang pejabat-pejabat Kristiani yang berbeda dari pejabat lain. Seorang mahasiswa-mahasiswa Kristiani yang berbeda dari mahasiswa lain dan sebagainya. Disitulah saatnya kita memperkenalkan Kristus. Iman Kristiani nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap, tutur kata yang kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Akhirnya jemaat Tuhan, di tengah-tengah kemelut pandemi COVID-19 yang kita alami, mari tidak berhenti bersaksi. Mari kita menjadi saksi yang setia, sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Mari hidup bagaikan kitab terbuka yang dibaca sesama. Mari nyatakan Kristus dalam tutur kata dan laku kita. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah halak dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Allah yang senantiasa boleh setia dalam kehidupan kami dalam suka maupun duka. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengizinkan kami berada di hari Minggu, tanggal 22 November tahun 2020. Tuhan, kami berterima kasih bahwa Tuhan berkenan mengumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintai kami, dan kami mengasihi dan mencintai mereka. Biarlah Tuhan kami hari ini boleh belajar untuk menjadi seorang Kristen yang mampu bersaksi dengan setia. Kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kehadiran kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Kehadiran kami menjadi surat pujian. Karena dimanapun kami berada, kami menyatakan Kristus dalam tutur kata dan laku kami. Ya Bapa, kami dengan kekuatan sendiri tidak akan mampu. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kami penolong yang setia. Roh Kudus Tuhanlah yang akan menuntun kami. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Untuk kami tidak pernah berhenti bersaksi. Ya Tuhan, lanjutkanlah kasih setia Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan setiap yang terbaik buat bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Pergumulan global yang kami alami, biarlah Tuhan tidak membiarkan kami rapuh, tapi Tuhan akan menguatkan kami, memampukan kami terus menjadi warga negara yang baik. Kami tetap mampu memberikan yang terbaik bagi bumi NKRI. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami adalah orang-orang yang mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dimanapun kami berada, kami menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Kami taat pada ketentuan yang berlaku, dan kami membawa Kristus semakin dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah pemerintah, baik yang di tingkat pusat ataupun yang di tingkat daerah. Tuhan berkati Kabupaten Buleleng, dan Tuhan senantiasa menganugerahkan hikmat dan bijaksana bagi anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Kami mohon ya Bapa, berikan damai sejahtera-Mu bagi bumi NKRI. Kami berdoa juga buat penata layanan di GPB Peniel Singaraja. Kami tetap percaya bahwa ketika pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 nanti, kembali kami akan melaksanakan peribadahan di gedung gereja, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Biarlah Tuhan akan bukakan jalan, biarlah semuanya akan berjalan baik dan lancar. Diteguhkanlah hati kami untuk melayani Tuhan sebagai presbiter, pengurus pelayan pelkat, komisi, BPPJ, karyawan gereja, panitia renovasi gedung gereja, panitia Natal. Tuhan mampukan kami untuk saling bekerja sama dengan baik. Tim screening COVID, Tuhan juga berkati agar semuanya dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan segala baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan juga dapat beribadah di dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, jikalau saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetaplah kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Bahkan peran kami di rumah, di kantor, di gereja, semua dapat kami laksanakan dengan baik.
terutama kehadiran kami di masyarakat. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat majelis sinode dan mupel-mupel yang ada di GPIB. Tuhan berkati semuanya. Kami tetap percaya bahwa Tuhan juga akan terus berkenan campur tangan dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk vaksin COVID-19, obat-obatan yang diupayakan. Tuhan mau campur tangan. Berkati tenaga medis, TNI, Polri dengan segala yang mereka lakukan menyikapi pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap saudara-saudara kami. Mungkin saat ini mereka kehilangan pekerjaan. Mungkin saat ini mereka berada dalam konflik di tengah rumah tangga. Mungkin saat ini mereka mengalami duka cita seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Diakon John Hardy Purba. Tuhan hiburkan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, lawatlah juga para janda, duda, lansia, yatim piatu. Tuhan berikan yang terbaik buat mereka, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah mereka tidak pernah kekurangan apapun. Kami mohon Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu buat setiap mereka. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Ibu Si Anganti Asri, Ibu Ponira Sudiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayani, Ibu Melka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailain, Ibu Luputri Margaret, Ibu Yubelina Lerebulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Sulihingsi Setio Bastam, Bapak Iputu Winace Budesile, bahkan ayahanda dari Penatua Restianti Luhulima di Makassar. Kami mohon ya Bapa, campur tangan Tuhan berlaku, berikan kesembuhan, angkat sakit penyakit mereka, dan di dalam Tuhan mereka dipulihkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dari saudara-saudara kami di sepanjang minggu ini, tanggal 22 sampai 28 November 2020. Biarlah Tuhan memberkati sukacita yang mereka alami. Berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah panjang umur sejahtera sentosa terus menjadi bagian dari saudara kami Novia Andromeda Kakak, Ibu Elsa Sembiring, Ibu Siti Rahmawati, Saudara Tegar Putra Adrijan, Bapak Burasa Hendro Tampu Bolon, Ibu Elvira Henuk, Ibu Lu Citra Dewantini. Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan Tuhan juga bagi saudara-saudara kami, Saudari Windy Ardianti Mei, Ibu Lu Sri Buktini, Saudari Rina Kurniasari, Saudara Poice Reda Ratu. Ya Bapa, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa hari ini kami mampu melayani Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhanlah yang berkenan melayakkan kami. Pakailah kami seturut kehendak Tuhan di hari-hari akan datang, melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Tuhan berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Berkati Penatua Ngura Aryaden Dani Boy Raja Uju, Penatua John Beni Aratman Purba, Diakon Alexander Simamora, Saudari Rina Kurniasari, Ibu Wulan Utami, Saudara Judith dan Kevin, Saudara Edo dan Kinfra. Tuhan berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan dalam ibadah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami ke depan kami tetap percaya Tuhan bersama dengan kami. Jauhkan kami semua dari virus corona ini. Biarlah kami semua sehat-sehat, kami semua kuat-kuat untuk melayani Tuhan, untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan hadir di sini, memberkati kami dan memberkati setiap orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Inilah kami yang berdoa, inilah kami yang mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sari Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja, hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, tanggal 22 November 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini, dan bagi saudara-saudara yang beribadah dari rumah. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota jemaat GPIB Peniel Singaraja, dapat datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja
hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 08.00 sampai 16.00 WITA. 1. Majelis dan warga jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah melayani dalam ibadah minggu pagi ini, dan juga kepada pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound, kameramen, editor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Perkunjungan rutin majelis kelompok. Disampaikan kepada warga jemaat kelompok 7 dan 8 bahwa diaken dan penatua dalam tugasnya di setiap kelompok akan melaksanakan perkunjungan bersama pendeta pada setiap hari Sabtu. Mohon diaken dan penatua di kelompok 7 dan 8, penatua Julius Logo, diaken Lazarus Birahina, dan penatua B. Plekoil, diaken Kadek Skote Sipang, menginformasikan ke kantor majelis jemaat warga yang akan dikunjungi. 3. Ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu dalam tatanan baru akan dilaksanakan di gedung gereja mulai hari Minggu tanggal 29 November 2020 pada jam ibadah yang telah ditentukan, yaitu setiap hari Minggu pukul 09.00 WITA dan 17.00 WITA. Diharapkan jemaat dapat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. 4. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan sakramen Perjamuan Kudus Minggu Advent kedua pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 09.00 WITA dan 17.00 WITA. Mohon warga sedi jemaat dapat mempersiapkan diri dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Bagi jemaat yang dalam kondisi sakit dan tidak dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus di gereja, mohon dapat melaporkan kepada majelis kelompok. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, pukul 17.00 WITA. 5. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, pukul 11.00 WITA, bertempat di gedung gereja. Mohon kehadiran seluruh presbiter. 6. Panitia Natal GPIB Peniel Singaraja. Dalam rangka merayakan Hari Natal Kristus, akan dilaksanakan kegiatan 1. Berbagi kasih kepada jemaat GPIB Peniel Singaraja. 2. Lomba foto keluarga nuansa Natal secara virtual. Mohon partisipasi dari warga jemaat dalam penggalian dana melalui 1. Sumbangan sukarela warga jemaat. 2. Penjualan makanan, minuman, aksesoris Natal, dan kalender 2021. 3. Amplop janji iman. 7. Pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 22 sampai dengan 29 November 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik sekalian. 8. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tirsa Christine Tetelepta yang telah menyumbangkan 3 kotak masker kesehatan untuk GPIB Peniel Singaraja. Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada NN,
yang telah menyumbangkan mikrofon untuk GPIB Penilal Singaraja. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Penilal Singaraja mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak Ibu, Saudara-saudari guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat dan Kepala Gereja memberkati kita sekalian. Informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada bendahara atau datang langsung ke kantor majelis jemaat. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Penilal Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.